Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita awali dengan memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Tujuannya tidak lain, kita ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita yang indah akhlaknya, yang bagus budi pekertinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih setia, yang masih istiqomah dalam ajarannya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib dan umumnya kepada hadirin semua. Mari kita berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal kita di sisi Allah, sepenting-pentingnya bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas Allah menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah Anda, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap Jumat disampaikan oleh para khatib Jumat yang menjadi rukun khutbah yang wajib disampaikan, yaitu adalah wasiat takwa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kepada siapa? Kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpanggillah hamba Allah yang mengaku dirinya beriman. Kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, kata Allah. Dan Allah menitipkan pesannya kepada hambanya yang beriman kepada Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan Allah menitipkan pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan memegang tali agama Allah. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu mati kecuali engkau beragama Islam. Oleh karena itu, betapa pentingnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selalu diingatkan setiap Jumat oleh para khatib Jumat sebagai rukun khutbahnya yang wajib disampaikan. Dan ini adalah bekal yang paling indah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Hakikat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja melalui harta, tapi berbagai bentuk rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, itu adalah rezeki. Sebagaimana Imam Ghazali menyatakan bahwasanya hakikat rezeki itu bukan hanyalah harta, melainkan apapun karunia Allah, apapun kasih sayang Allah, rahmat Allah diberikan kepada hambanya, itu adalah rezeki. Yang pertama dikatakan ada yang dilapangkan rezekinya melalui kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati kenikmatan berupa lapangnya rezeki kita, ini wajib disyukuri bersama. Kenapa? Allah titipkan amanah berupa harta kepada kita. Ketika kita menerima, maka kita harus belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ketika kita terima, maka ketika kita berikan tidak sepenuhnya. Allah hanya meminta sebagian saja, sebagian kecil yang Allah minta, karena Allah begitu tahu bagaimana hambanya. Allah meminta bukan berarti kita harus, tujuannya tidak lain adalah bukan untuk mensucikan harta yang kita miliki. Kemudian di samping mensucikan harta yang kita miliki, tujuannya tidak lain adalah untuk menyuburkan harta kita sehingga bertambah nilainya, bertambah berkahnya, sehingga manfaat yang akan kita rasakan ketika kita memiliki harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mendapati rezekinya yang banyak? Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak namun hatinya tidak tenang, hatinya tidak nyaman, dirundungi oleh sifat yang namanya was-was. Maka evaluasi diri kita, bagaimana cara kita mendapatinya dan bagaimana cara kita untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita muhasabah dari mana harta yang kita miliki, kemana kita akan belanjakan. Yang pertama, kita wajib syukuri jika kita diberikan oleh Allah melalui kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Satu, nikmat harta. Yang kedua, ada yang diberikan rezeki oleh Allah melalui bentuk kesehatan. Jadi konotasi rezeki itu bukan hanya adalah uang saja, tidak. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, ada yang dilapangkan rezekinya oleh Allah dalam bentuk kesehatan. Maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, wajib kita syukuri bersama. Tangan kita masih sehat, kaki kita masih gagah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, melangkahkan kaki kita ke mushola, kita syukuri nikmat sehat ini. Mumpung kita masih diberikan sehat oleh Allah. Yang ketika diberikan kemampuan rezeki oleh Allah, daftar untuk haji, daftar untuk umroh. Yang ketika diberikan kesehatan oleh Allah, daftar untuk umroh. Perjuangkan untuk ibadah. Ketika kita memiliki rezeki sementara kesehatan kita kurang, dan itu pun akan mempengaruhi ibadah kita. Jadi ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, manfaatkan, kita syukuri untuk ibadah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit, bahkan sedang dirawat di ruang ICU, di ruang ICCU, di ruang visu. Betapa besarnya biayanya. Kemarin ada tetangga saya 5 hari masuk ICU. Begitu besar biaya yang ia keluarkan untuk proses penyembuhan dari penyakitnya. Maka dari itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ini merupakan kelapangan rezeki oleh Allah yang diberikan kepada kita, yang wajib kita syukuri bersama. Yang kemudian yang ketiga, Imam Ghazali menyatakan bahwasanya ada manusia yang diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah dengan ketenangan jiwanya, diberikan ketenangan dalam diri, diberikan ketenangan dalam hatinya, menjalani kehidupan ini dengan nyaman, menjalani kehidupan ini dengan tenang. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya, tidak ada rasa sedih dalam dirinya, selalu tenang, ingat Allah. Maka kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Ketika hati kita tenang mengingat Allah, zikir kepada Allah, timbul ketenangan dalam diri kita. Alhamdulillah kita ucapkan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan rizki di dalam diri ini berupa ketenangan jiwa ini, sehingga ketika kita sholat nyaman, ketika kita ibadah nyaman, tidak ada pusing di dalam diri kita, selalu memikirkan dunia dan dunia, sehingga mengurangi kenyamanan kita ketika kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kenyamanan oleh Allah, wajib juga kita syukuri bersama. Yang kemudian disampaikan menurut Imam Ghazali yang keempat, ada yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah melalui mendapatkan keilmuan ketika ia duduk di majelis zikir, duduk di majelis taklim. Ketika kita berjuang untuk kita melawan kebodohan, untuk kita berzihad. Zaman dahulu jihad perang di medan peperangan, tapi sekarang kita jihad ketika kita datang ke majelis ilmu, ketika kita datang ke majelis taklim, mengikuti kajian-kajian. Itu pun merupakan jihad bagi kita saat sekarang ini. Kenapa? Kita mampu untuk melawan rasa malas kita, mampu untuk melawan hawa nafsu kita untuk tidur, mampu melawan hawa nafsu kita untuk meleha-leha, mampu melawan untuk rasa bodoh yang kita alami. Sehingga apa? Itu pun merupakan bagian jihad. Ketika kita mampu untuk menghadiri taklim, menghadiri kajian, maka syukurilah bahwa nikmat rezeki berupa ilmu yang Allah berikan kepada kita. Yang kemudian yang berikutnya adalah, ada juga orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, mendapatkan keluarganya ini sakinah mawaddah warahmah, karena di dalamnya ada anak-anak yang soleh dan solehah. Ini adalah rezeki. Mungkin harta kita hanya sekedarnya saja, tapi ketika kita pulang di rumah, kita memiliki istri yang solehah, istri yang taat kepada suami, taat kepada Allah. Kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, yang membawa kenyamanan, ketenangan di rumah tangga. Bahkan ketika ia mengaji, pahalanya mengalir untuk orang tuanya. Ketika ia ibadah, ketika salat, dia selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya, apa yang suruh oleh orang tuanya. Ia taat kepada Allah, ia taat kepada orang tuanya. Ini juga bagian dari rezeki yang Allah berikan, yang wajib kita syukuri bersama. Oleh karena itu penting bagi kita mengevaluasi diri kita. Kemungkinan kita masih banyak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu konotasinya rezeki adalah uang, rezeki adalah uang. Sementara nikmat Allah berupa sehat, berupa kenyamanan di dalam diri kita, berupa kenyamanan di rumah tangga kita. Kita memiliki waktu untuk dapat kita ngaji, untuk dapat kita silaturahim, untuk dapat kita berbuat kebaikan. Maka itu kita lupakan, maka kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah, ada yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah untuk ia dapat berbuat amal kebaikan. Ketika kita mampu untuk berbuat amal kebaikan, ini merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri bersama. Oleh karena itu, menurut Imam Ghazali dikatakan bahwasanya hakikat rezeki itu bukan hanyalah harta, namun seluruh rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, itu adalah nikmat rezeki yang Allah berikan. Ada yang dilapangkan rezekinya dalam bentuk harta, ada yang dilapangkan rezekinya dalam bentuk kesehatan, ada yang dilapangkan rezekinya dalam bentuk ketenangan, ada yang dilapangkan rezekinya dalam bentuk menerima ilmu, ada yang dilapangkan rezekinya untuk meluangkan waktunya untuk datang hadir ke majelis ilmu, ada yang dimuliakan rezekinya, dimudahkan rezekinya dengan memiliki keluarga yang nyaman, keluarga yang tenang, sakinah mawaddah warahmah, plus di dalamnya memiliki anak yang soleh dan soleha. Dan juga ada yang dilapangkan rezekinya oleh Allah dengan memiliki kebaikan
dan berbuat amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita berjuang mensyukuri apa yang Allah berikan ini, maka akan menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur kepada Allah maka nikmat itu akan Allah tambah. Maka kesyukuran ini penting sekali. Patah lagi saat sekarang ini kita masuk ke dalam 10 hari memasuki 10 hari Zulhijjah, yang lebaran tanggal 28 di hari Rabu, maka dia puasa sunnah Arafah di tanggal 27. Ketika kita mengikuti lebaran yang tanggal 29 pemerintah, maka kita puasa Arafahnya di tanggal 28. Sudah tidak ada permasalahan lagi, tidak ada perdebatan lagi. Ustadz, bagaimana yang di Mekah kan tanggal 28, hukumnya kan di sana. Inilah makanya ketika kita ada di negara Indonesia, maka mengikutilah hasil hisab ruqyah yang ada di Indonesia. Begitu juga yang di negara Jepang, begitu juga yang di negara Pakistan. Ustadz, padahal waktu sholatnya duluan dengan kita. Kita lebih dulu. Kenapa? Itulah, kalau waktu sholat ngikutin peredaran matahari. Kalau seandainya tanggal, itu ngikutin peredaran bulan. Itulah bedanya. Oleh karena itu, kita punya yang bertanggung jawab dalam hal ini Kementerian Agama, kita ikuti saja, maka inilah yang akan membawa dampak positif bagi kita. Pesan yang terakhir, sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye. Kepada saudara-saudaraku semua, tolong dijaga persatuan kita, tolong dijaga silaturahim di antara kita. Kita malu kalau seandainya terjadi perpecahan lantaran Pilpres ini. Jangan sampai kejadian tahun-tahun lalu terjadi antara adik dan kakak dalam satu keluarga, dia ribut karena beda pilihan. Ikhtiarlah, istiqorohlah, berjuang bagaimana kita memilih pemimpin yang baik menurut kita. Siapapun nanti yang terpilih, itu semua bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diharuskan untuk berjuang, diharuskan untuk memilih yang terbaik. Apapun nanti yang menang, siapapun nanti yang terpilih, yakinlah bahwa itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita memiliki sifat seperti ini, maka insya Allah kita akan nyaman, kita akan tenang, tidak ada saling gontok-gontokan, tidak ada saling keributan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bis-salati wassalam ala rasulih faqala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
Ya Allah Ighfar ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Kaum muslimin wal muslimat semuanya ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq ya Allah, Engkau yang Maha Pembuka rizki ya Allah. Mudahkanlah rizki kami ya Allah. Berkahi rizki kami ya Allah. Lapangkanlah rizki kami ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum sempat untuk melaksanakan kurban, mudahkan ya Allah dengan izin darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa membimbing keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan, kelancaran kepada para jamaah-jamaah haji di seluruh dunia ini ya Allah. Mudahkan haji mereka ya Allah. Mabrurkan haji mereka ya Allah, sehingga mereka pulang kembali ke tanah air ini membawa keberkahan bagi kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.